Seorang pria dipenjara selama 27 tahun lamanya, kehilangan masa mudanya, kehilangan keluarganya, dan kehilangan kebebasannya. Namun, ketika akhirnya dia bebas, dia tidak datang membawa dendam, tetapi dia datang membawa pengampunan di dunia yang dipenuhi kebencian dan balas dendam. Nama Nelson Rolihlahla Mandela berdiri sebagai paradoks. Seorang tahanan yang kelak menjadi presiden. Seorang korban penindasan yang memilih rekonsiliasi. Ini bukan sekedar kisah tentang politik. Ini adalah kisah tentang harga sebuah kebebasan dan tentang manusia yang menolak menjadi pahit oleh penderitaan. Nelson Mandela lahir pada tanggal 18 Juli tahun 1918 dan meninggal dunia pada tanggal 5 Desember tahun 2013. Dia lahir di sebuah desa kecil bernama Mvezo, Afrika Selatan. Ia berasal dari keluarga bangsawan suku Tembu. Namun, sejak kecil, Mandela menyaksikan ketidakadilan yang menimpa rakyat kulit hitam di tanahnya sendiri. Afrika Selatan saat itu hidup di bawah sistem apartheid, sebuah hukum yang memisahkan manusia berdasarkan warna kulit. Kulit putih berkuasa dan kulit hitam dipaksa untuk tunduk. Mandela muda belajar bahwa hukum tidak selalu adil. Dan sejak saat itu, di dalam dirinya tumbuh satu keyakinan. Saya tidak dilahirkan untuk menjadi budak di negeri saya sendiri. Saat dia kuliah hukum di Universitas Fort Hare dan Witwatersrand, ia bertemu dengan aktivis-aktivis muda. Dan di sanalah kesadarannya berubah menjadi perlawanan. Pada saat itu, Mandela pun bergabung dengan African National Congress atau ANC. Awalnya, perjuangan mereka tanpa kekerasan, demonstrasi, boikot, dan pidato. Namun pemerintah apartheid membalas dengan peluru dan darah. Pada tahun 1960, tragedi Sharpeville terjadi. Puluhan demonstran tak bersenjata ditembak mati. Saat itu, Mandela menyadari penguasa tidak mendengar suara damai. Dan dengan berat hati, dia pun ikut mendirikan sayap militer ANC, Umkhonto we-Sizwe, tombak bangsa, bukan untuk membunuh warga sipil, tetapi untuk melawan ketidakadilan dengan resiko terbesar. Dia tahu satu hal, jalan ini mungkin akan menghancurkan hidupnya sendiri. Dan benar saja. Pada tahun 1962, Mandela pun ditangkap. 2 tahun kemudian, dia diadili dalam Rivonia Trial di hadapan hakim kulit putih. Mandela menyampaikan pidato yang mengguncang dunia. Saya telah memperjuangkan cita-cita masyarakat yang demokratis dan bebas. Dan jika perlu, ini adalah cita-cita yang siap saya mati untuknya. Pidato itu bukan pembelaan. Itu adalah pernyataan pengorbanan. Dan hukumannya, penjara seumur hidup. Dia dikirim ke tempat yang paling kejam, yaitu Pulau Ruben. Pulau Ruben bukan hanya sekedar penjara. Dia adalah tempat untuk menghancurkan jiwa. Sel kecil
kerja paksa di tambang kapur, makanan yang minim, surat yang dibatasi. Mandela kehilangan ibunya, kehilangan putranya, tanpa bisa mengucapkan selamat tinggal. Namun, di balik jeruji besi, Mandela melakukan perlawanan paling sunyi, menolak, membenci. Dia belajar bahasa penjaga penjara. Dia berbicara dengan hormat. Dia memperlakukan musuhnya sebagai manusia. Jika kau membenci, maka penjaga penjara sejati ada di dalam hatimu. Tanpa senjata, tanpa mikrofon, Mandela membangun kekuatan yang lebih besar, yaitu karakter. Di luar penjara, dunia berubah. Tekanan internasional meningkat. Afrika Selatan mulai goyah. Mandela ditawari kebebasan dengan syarat ia meninggalkan perjuangan. Tetapi dia menolak. Akhirnya, pada tanggal 11 Februari tahun 1990, setelah 27 tahun lamanya, Mandela melangkah keluar dari penjara. Rambutnya mulai memutih, tubuhnya mulai rentak, namun jiwanya tidak pernah tunduk. Yang mengejutkan dunia bukanlah kebebasannya, melainkan kata-katanya. Saya tidak datang membawa dendam, tapi saya datang membawa harapan. Tak selang beberapa lama setelah Nelson Mandela bebas dari penjara terakhirnya, yaitu penjara Victor Verster, yang sekarang dikenal sebagai pusat pemasyarakatan Drakenstein. Setelah sebelumnya ditahan di penjara Pulau Robben selama 18 tahun, lalu dipindahkan ke penjara Pollsmoor selama kurang lebih 7 tahun, lalu akhirnya menghabiskan masa tahanannya di penjara Victor Verster sampai hari kebebasannya. Dan setelah bebas, Mandela langsung terlibat dalam negosiasi dengan pemerintah untuk mengakhiri apartheid. Bebasnya Nelson Mandela tentunya sudah ditunggu-tunggu dan diharapkan oleh sebagian besar masyarakat. Dan Nelson Mandela pun langsung berpidato di depan kerumunan massa yang sangat besar. Dalam pidatonya, dia menegaskan komitmennya untuk perdamaian dan rekonsiliasi. Meskipun perjuangan bersenjata ANC akan terus berlanjut sebagai defensif. Meskipun pada saat itu usia Mandela sudah tidak lagi muda, tetapi semangat dalam jiwanya tidak pernah menua dan mati. Semangat itulah yang menjadi api penyulut semangat bagi para massa pendukungnya. Lalu, pada tahun 1994, Nelson Mandela terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan. Banyak yang mengira akan terjadi pembalasan besar-besaran, namun Mandela memilih jalan yang berbeda. Rekonsiliasi nasional. Ia membentuk Truth and Reconciliation Commission, bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengungkap kebenaran dan menyembuhkan luka. Dia berkata, kebebasan bukan hanya melepaskan rantai, tetapi hidup dengan menghormati kebebasan orang lain. Kisah Nelson Mandela mengajarkan kita bahwa keberanian sejati bukanlah membalas, tetapi memaafkan.
Penderitaan tidak harus melahirkan kebencian. Kepemimpinan adalah pengorbanan, bukanlah kekuasaan. Kebebasan itu dimulai dari dalam diri, dan manusia bisa lebih besar dari luka yang dialaminya. Mandela pernah berkata, "Saya belajar bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemenangan atas rasa takut itu sendiri." Dan mungkin di dunia hari ini yang penuh dengan konflik, kisah Mandela bukan hanya sejarah, tetapi pengingat bahwa kemanusiaan selalu punya pilihan. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya. Jika kamu suka dengan video ini, dan jika kamu baru di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Les Harian pamit dan sampai jumpa.